Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan nikmat iman dan tentunya juga nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat dan masih mengkaji kitab yang sama yaitu kitab Matan Safinatun Najah. Dan kita kemarin sudah tuntas membahas tentang beberapa masalah dan masalah yang terakhir kemarin kita bahas berhenti sampai kepada pembahasan sakatatis sholat atau sakatatus sholat. Nah, insya Allah kurang lebih matan ini akan selesai 1 bulan lagi. Insya Allah, biiznillah 1 bulan lagi akan selesai. Berarti sekitar ada 4 atau sampai 5 pertemuan lagi kita akan tuntaskan matan ini. Dan saya akan baca kitab Matan Safinatun Najah ini sampai bab zakat saja, karena musonif kitab Safinatun Najah hanya membahasnya sampai bab zakat saja. Dan selebihnya itu adalah ditulis sama Syekh Nawawi Al-Jawi mengenai tentang puasa dan juga tentang haji. Tapi saya akan membahasnya sampai bab zakat saja. Jadi insya Allah kitab ini akan tuntas kurang lebih di 5 atau 6 pertemuan lagi. Kurang lebih 1 bulan lah. Biidnillahi ta'ala. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai sakatatus sholah. Yaitu bab di mana disunnahkan untuk kita itu diam. Pertama, sakatatus sholati sittun. Tempat di mana kita itu diam. Diam di sini itu berarti diam dengan suatu kadar. Dan kadarnya itu adalah kadar subhanallah. Nah itu ya, kadarnya adalah subhanallah. Kecuali nanti di satu keadaan, diamnya itu agak lama. Di mana? Nanti akan kita sebutkan. Sakatatu sholati situn. Bab tentang diamnya seseorang ketika sholat itu ada 6 tempat. Pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Artinya ketika kita sedang sholat dan kita takbir Allahu Akbar, sebelum memulai doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih, atau dengan yang lain Allahumma ba'id baitna, sampai kepada ujung doa tersebut, maka kita diperintahkan untuk sedikit diam. Diam dulu sebentar agar apa? Agar kita tidak disangka atau orang tidak menyangka bahwasanya ada sambungan antara takbiratul ihram Allahu Akbar itu tadi dengan doa iftitah. Takbiratul ihram yang dimaksud di sini adalah ya lafaz Allahu Akbar tersebut. Maka harus ada jeda antara takbiratul ihram atau lafaz Allahu Akbar itu dengan doa iftitah. Nah, kodernya dengan apa? Dengan subhanallah. Jadi diamnya sebatas itu saja. Oke. Itu tempat pertama. Tempat kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Setelah kita bilang wa ma ana minal muslim inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu kita diam dulu sebelum kita mulai ta'awudz. Jadi wa ana minal muslimin, diam dulu sejenak baru kita ta'awudz. Nah, itu adalah tempat kedua di mana kita diam dengan kadar subhanallah. Terus yang ketiga, baina al-Fatihah wa ta'awudz.
Artinya setelah selesai Al-Fatihah, ya tadi kan kita kan ta'awudz dulu untuk Al-Fatihah, kita ta'awudz lagi untuk apa namanya, untuk baca surat juga pun sama, ada jeda sedikit. Nah, terus lanjut wa baina akhiril Fatihah wa amin. Dan jeda antara akhir dari Fatihah. Oh, afan. Ini kebalik. Artinya baina ta'awudz wal al-Fatihah. Jadi ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berhenti sejenak, baru Al-Fatihah. Nah, ini kebalik antara Fatihah. Yang tadi saya bilang, saya kebalik. Ta'awudz dulu, selesai ta'awudz, jim misalnya, kita diam dulu sejenak, baru Al-Fatihah. Nah, ini tempat ketiga dari tempat di mana kita harus diam sejenak. Tempat kelima atau tempat keempat adalah wa baina akhir Fatihah wa amin. Jadi antara akhir dari Fatihah sampai dengan amin. Jadi a'udzubillah apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sejenak baru amin. Jangan kita bilang amin saat imam itu lagi saat imam itu belum selesai walat dolin. Karena kebiasaan di tempat kita tuh anak-anak kecil tuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Langsung disambut gitu. Enggak, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ketika waladdallin sampai nunnya imam itu terdengar telinga kita, berhenti sejenak dulu, baru bilang amin. Jadi jangan langsung disambut walad dolinnya imam tanpa ada jeda dengan amin tersebut. Jadi harus ada jeda dulu, minimal subhanallah kadarnya. Nah, terus yang kelima, dan ini tempat yang paling panjang, yang dimana kalau kita jadi imam, baik itu dalam sholat apapun ya yang berjamaah khususnya, dan jamaahnya itu sholat berjamaahnya itu jahar, maka kita harus memberikan jeda antara mana? Antara kalimat amin sama surah. Jadi amin. Nah, kadarnya kalau di semua tempat-tempat sebelumnya tadi kadarnya subhanallah, maka di sini kadar diam kita itu seperti kadarnya orang baca Al-Fatihah. Anggaplah kalau baca Al-Fatihah itu kita taruh 3 menit. Maka 3 menit itulah di mana kita itu diam. Nah, diam di sini bukan berarti si imam itu nggak ngapa-ngapain. Dan juga si makmum juga si imam itu nggak ngapa-ngapain. Artinya si imam itu berdoa atau membaca apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim gitu. Jadi dua hal itu yang dilakukan imam ketika diam. Sementara makmum ketika imam diam, dia sibuk membaca Al-Fatihah. Nah, agar apa? Agar nanti ketika imam baca surat, si makmum bisa mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Nah ya, tadi itu ya, kadar dari diamnya imam ketika setelah selesai baca amin, mau lanjut ke surat, maka ada berhenti sejenak, kadarnya itu, kalau misalkan kita taruh kadarnya baca Al-Fatihah itu 3 menit, maka kita beri 3 menit. Dan si imam bisa berdoa, bisa membaca sebagian dari ayat Al-Quran yang lain, dan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Nah itu ya, meskipun secara kenyataannya atau secara hakikatnya nggak ada istilahnya itu diem saat sholat, itu nggak ada. Karena sholat itu adalah rangkaian fi'lun dan qaulun yang semuanya itu berkaitan dengan ibadah. Jadi nggak ada diem, itu nggak ada gitu. Mesti ada lafaz yang diucapkan, mesti ada zikir yang diucapkan, mesti ada doa yang diucapkan, dan yang semisal dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Terus tempat terakhir yang dimana kita itu diminta untuk diam sejenak dengan kadar subhanallah adalah antara surat dan juga ruko. Artinya ketika selesai Bismillah, misalnya minal jinnati wan nas,
subhanallah. Diam dulu, baru ruku. Gitu. Ya. Jadi di 6 tempat inilah kita melakukan diam sejenak dengan kadar Al-Fatihah, kecuali diam saat selesai amin dan ingin lanjut ke surat. Saya rasa ini nggak perlu dijelaskan secara mendetail karena ini sudah sangat jelas sekali insya Allah. Terus pasal berikutnya, faslun fi arkanillati talzamu fiha tumakninah. Rukun-rukun yang dimana dia itu mengharuskan tumakninah. Nah ini juga sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya di bab rukun sholat, tapi ini diulang lagi, ya nggak apa-apa lah sebatas dibaca saja, karena sebagai penjelas juga dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Yaitu apa? Arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun allati yang mana talzamuhu fiha, yang dia itu mengharuskan padanya itu tuma'ninah, diam sejenak. Itu ada berapa tempat? Arba'atun. Ada empat tempat. Pertama ar-ruku, ketika ruku itu harus tuma'ninah. Terus wal i'tidal harus tumakninah, sujud harus tumakninah, wa julusu baina sajadataini harus tumakninah. Di 4 tempat ini harus mengharuskan adanya tumakninah. Lalu dikatakan apa itu tumakninah? Hiya sukunun, dia adalah berhenti ba'da harokatin, berhenti setelah adanya gerakan. Bihaitsu dari sisi yastaqimu kullu udwin mahallahu, di mana saat itu setiap anggota sholat atau anggota tubuh sholat itu bertempat pada tempatnya. Artinya ketika sujud ya berarti posisi kedua tangan tuh ada di lutut. Terus si bagian belakang ini, punggung ini harus dalam keadaan ya mungkin sekitar 45 derajat lah seperti itu. Terus misalkan dalam keadaan sujud, posisi kepala yang semakin kita bilang posisi kepala harus lebih rendah daripada posisi bokong belakang. Nah itu adalah posisi di mana harus ada tumakninah. Jadi diam sejenak dan setiap anggota sujud atau anggota ruku atau anggota i'tidal itu berada pada tempatnya dan nggak bergerak-gerak kemana-mana dan juga diam sejenak. Nah, terus kita bertanya berapa kadar tumaninah? Nah, di sini dikatakan biqadri subhanallah. Dengan kadar tumaninahnya adalah subhanallah. Nah, ini adalah juga sudah kita jelaskan di sebelumnya. Insya Allah 2 pasal ini bisa kita pahami dengan sangat gamblang dan jelas. Karena nggak ada yang perlu dibahas lebih detail karena pendetailannya sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, inilah bab yang juga lumayan panjang dan coba kita akan baca. Yaitu apa? Bab tentang sujud sahwi. Faslun asbabu sujudi sahwi. Bab yang menyebabkan bab sebab-sebab kita sujud sahwi. Pertama dikatakan asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab orang itu sujud sahwi itu ada arba'ah. Pertama apa? Al-awwalu tarku ba'din min ab'adi sholah au ba'dil ba'di. Nah, misalnya begini nih. Saya biar gampang ngasih visualisasi apa yang dimaksud dengan ab'ad sholat itu seperti apa dan ba'du sholat itu seperti apa. Contoh misalnya begini. Misalnya ini saya punya ini ya. Saya punya misalnya apa ya? Misalnya kotak deh. Kotak besar nih. Gitu ya. Lah, kok nggak sempurna? Misalnya saya punya kotak. Nah, kotak ini bersihkan 4 kotak lagi. Yang mana kalau nggak ada 4 kotak ini, maka kotak itu nggak akan sempurna lah. Anggapannya gitu. Ya, atau lebih gampangnya gini deh. Lebih
apa namanya visualisasinya gini. 1, 2, kurang lebih gini deh. Kurang lebih begini. Nah, kita anggap satu kesatuan ini merupakan rukun. Nah, anggap satu kesatuan ini merupakan rukun. Ini rukun, 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 rukun. Gitu ya. Nah, di masing-masing rukun ini ada yang disebut sebagai nama, kan pastikan dalam suatu bagian itu kan pasti ada juz'unnya ya, ada sebagian kecil dari juz'un tersebut. Nah, juz'unnya dari rukun itu dinamakan sebagai namanya al-ba'du. Al-ba'du. Pakai dot dia. Al-ba'du. Jadi sebagian. Maksudnya ada sebagian yang dia itu ngikut kepada rukunnya. Ba'atnya sholat itu dia tuh bukan sunnah, tapi dia mendekati rukun. Jadi dia tuh berada di tengah-tengah. Nah, itu yang disebut sebagai namanya ba'at sholat. Nah, terus di dalam ba'dunya sholat itu ada ba'dunya lagi, ada sisi apa, ada bagian kecilnya lagi, paling kecilnya lagi. Itu disebut sebagai namanya ba'dul ba'di. Ba'dul ba'di. Nah, kalau misalkan kita bilang misalnya sahabat, tabi'in, terus pengikutnya tabi'in disebut sebagai namanya tabi'ut tabi'in. Pengikutnya tabi'ut tabi'in disebut sebagai namanya tabi'ut tabi'in tabi'in. Dan lain seterusnya. Sampai hal yang tidak apa, sampai hal yang panjang. Nah, itu disebut sebagai namanya ba'dul ba'di. Nah, dalam sholat misalnya apa namanya, bagian dari rukun sholat adalah misalnya katakanlah di sini membaca tasyahud akhir, gitu ya. Nah, di antara ba'du sholatnya adalah sholawat kepada Ali Muhammad dan juga sholawat kepada sahbihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi saat kita tinggalkan kalimat as-sahbihi atau kalimat al-ali dalam tasyahud akhir kita, itu sama aja kita meninggalkan ba'du min ba'di sholat. Maka ketika seseorang itu meninggalkan hal tersebut, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya tadi ya, rukunnya adalah tasyahud. Di dalam tasyahud itu ada namanya zikir kepada sholawat kepada Nabi, kepada sahabat dan juga kepada keluarganya. Seperti itu. Nah, tapi kita meninggalkan kata-kata Ali Muhammad. Nah, artinya kata Ali Muhammad itu atau sholawat kepada keluarganya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan ba'dinya sholat. Maka ketika kita meninggalkan sholawat kepada keluarganya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan ya apa namanya, yang biasa saya lakukan ketika saya lupa adalah setelah apa namanya tasyahud akhir, setelah salam itu kita berniat sujud sahwi, terus kita duduk sejenak, lalu kita sujud lagi, dan lalu kita akhiri dengan duduk tasyahud akhir dan salam. Seperti itu. Pun juga ketika kita itu sujud, misalnya sujud syukur dan sujud tilawah, bedanya sujud syukur dan sujud tilawah itu hanya satu kali sujud saja, tapi kalau sujud-sujud yang lain itu diharuskan 2. Nah, itu kurang lebih tata cara bagaimana kita melakukan sujud sahwi. Nah, balik lagi ke sini bahwasanya di antara di antara hal yang kita itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah kita meninggalkan ba'du min aba'adis shalah. Maka dalam hal ini kita disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Oke, yang kedua adalah apa? Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasyan.
Yaitu apa? Yaitu setiap gerakan yang kalau kita sengaja melakukannya, sholat kita itu menjadi batal. Tetapi kalau kita tidak sengaja dalam hal ini tuh lupa atau nggak tahu atau bahkan sama sekali dia tuh benar-benar apa ya nggak pernah diajarkan seperti itu, seperti dia baru masuk Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, maka orang ini punya keringanan. Yaitu apa keringanannya? Keringanannya dia itu misalnya dia nggak bisa baca, misalnya nggak bisa baca tasyahud awal, misalnya. Baru dia itu ini aja, baru masuk Islam, dia diem aja. Nah, dalam keadaan seperti itu dia harus apa namanya melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia itu melakukan hal yang harusnya dilakukan, tetapi karena dia itu nggak sengaja ataupun dalam hal ini dia itu nggak tahu, maka dia diharuskan untuk melakukan sujud sujud sahwi. Terus misalnya lagi hal yang juga sering kita apa namanya sering kita jumpai misalnya kita nggak sengaja makan misalnya makan masih ada nyangkut di gigi kita nggak sengaja tuh uh, ketelen itu nelen. Nah itu kalau misalkan nggak sengaja kita lakukan ya itu nggak membatalkan sholat kita. Begitupun juga dengan kalam misalnya kita nggak sengaja mengucap kata yang apa namanya yang di luar bacaan-bacaan sholat maka itu juga termasuk sesuatu yang di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi dalam perkara nomor 2 ini dikatakan apa namanya pekerjaan atau aktivitas di dalam sholat yang kalau misalkan kita sengaja melakukannya itu akan batal sholat kita. Tapi kalau nggak sengaja kita melakukannya, itu nggak membatalkan sholat kita. Contohnya seperti tadi, seperti makan, seperti minum. Nah itu adalah sesuatu hal yang kalau kita sengaja kita batal melakukan sholat, kita batal sholat kita. Dan kalau kita nggak sengaja, kita tidak batal dan kita diperintahkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, nanti akan bertanya mungkin Ustadz kalau misalkan apa namanya nggak sengaja makan sedikitnya itu ataupun kadar makannya itu seperti apa Ustadz? Nah gitu ya. Kadar makannya itu kalau apa ya tahu kacang kismis nggak yang dari hadiah dari haji dan umroh itu? Nah kurang lebih satu kismis itulah yang diperkenankan untuk apa ya dimakan kalau misalkan nggak sengaja melakukan sholat. Nah kalau misalkan lebih dari kadar itu maka sholat kita sudah pasti batal. Nah, ya jadi kadarnya sekecil itu. Karena kalau misalkan kadarnya udah gede, misalnya kayak makan permen misalnya gitu, misalnya ada tuh mungkin pernah kejadian ketika mau sholat malah ngunyah permennya ditaruh dulu di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, Allahu Akbar. Nah itu pun juga lebih baik dihindari ya. Meskipun apa namanya di situ tuh apa posisi dia itu nggak seperti orang makan, tapi dia karena dia itu sudah gola batu zonnya dan pasti akan menelan dan akan mengunyah ya, baik itu sedikit ataupun banyak, maka lebih baik dihindari hal yang seperti itu karena itu bisa mengakibatkan kita batal dalam melaksanakan sholat. Oke, tuh. Terus yang ketiga, misalnya yang ketiga dikatakan di sini adalah naklu ruknin qauli ila ghairi mahalli. Nah, di pertemuan dahulu kita sudah apa namanya sudah mengatakan bahwasanya sholat itu terdiri dari dua rukun. Pertama itu adalah rukun fi'li, yang kedua adalah rukun qauli. Di antara rukun qauli adalah pertama kita katakan Allahu Akbar pada takbiratul ihram, Al-Fatihah, seperti itu. Terus tasyahud akhir itu juga termasuk dalam rukun qauli. Nah,
Kalau misalkan kita Al-Fatihah saat ruku misalnya, ataupun kita bilang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut saat kita berdiri. Nah, dalam keadaan seperti itu, yaitu mungkin dalam keadaan kita lagi banyak pikiran ya, lagi banyak pikiran karena kerjaan, mikirin eh, kerjaan, mikirin sekolah, mikirin yang lain-lainnya, dan kita nggak sengaja mengucapkan itu, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi di akhir sholat kita. Nah, dan begitupun juga dengan misalnya ketika sholawat saat lagi sujud atau sholawat ketika lagi ruku. Nah itu juga pun kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi di akhir dari sholat kita. Nah terus yang keempat adalah iqa uruknin fi'li ma'atahammala ihtimalihi ziyadah. Yaitu apa? Yaitu jatuhnya rukun qauli dengan adanya pertimbangan adanya ziyadah. Artinya kita itu bingung. Ini kita ini udah sujud 2 kali atau masih sujud sekali ya? Nah, kita tuh bingung. Nah, dalam hal kebingungan kita tersebut, ini kita tuh udah sujud sekali atau 2 kali, maka kita sujud lagi untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena yang pertama itu sudah pasti kita melakukan sujud. Cuman sujud yang kedua ini kan yang kita itu masih ragu-ragu apakah kita sujud atau tidak. Maka ketika dalam keraguan tersebut, maka kita harus langsung melakukan sujud dan nanti di akhir dari kita mau melakukan salam gitu ya, jangan lupa kita mempersiapkan diri untuk melakukan sujud sahwi atas ziyadah rukun fi'li yang kita lakukan di dalam sholat tadi. Nah, ini adalah 4 keadaan di mana kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Lalu mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan kita, Ustadz, melakukan 4 kesalahan sekaligus, dan 4-empatnya ini kita lakukan, apakah selesai dengan hanya satu sujud sahwi saja? Jawabannya ya, selesai dengan hanya sujud sahwi 1 kali. Dalam arti dua kali sujud ya. Seperti itu. Tapi misalnya begini keadaannya. Misal kita kelupaan. Lalu kita sujud sahwi. Kita sujud sahwi nih. Sujud sahwi. Terus selesai sujud sahwi, kita keinget kalau kalau rukun kita semuanya sempurna, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi lagi. Nah, baru deh kita selesai melaksanakan sholat dan sempurna sholat kita tersebut. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sujud sahwi yang kedua ini untuk menutup sujud sahwi yang tadi kita lakukan nggak ada sebabnya tadi itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah sujud sahwi, kita sudah tahu bahwasanya ya nggak ada yang tertinggal dan nggak ada juga yang terlewat. Maka kita setelah selesai sujud sahwi, terus kita bangun lagi, kita melakukan sujud sahwi lagi untuk kesalahan sujud sahwi kita yang pertama tadi. Nah, ini kurang lebih gambaran dari sujud sahwi. Sebenarnya permasalahan yang lumayan pelik di dalam bab sholat, karena masalah dalam sujud sahwi ini ada banyak dan ada beragam. Cuman ada beberapa kaidah lah yang mungkin bisa kita ambil. Pertama, ketika kita itu sudah selesai melakukan sholat, namun dirasa kayak ada hati itu kayak, tadi gue salah nggak ya melakukan ini. Dalam posisi kita sudah selesai sholat, lupa nggak ya tadi berapa kali sujudnya. Nah, hal tersebut kita langsung yakin saja bahwasanya itu sudah sah. Kenapa? Karena ada, mungkin nanti bisa dirujuk ya, ini kaidahnya ya. Ada kaidah yang mengatakan al-dhahir mudiyun ala sihah. Jadi sesuatu yang sudah nampak itu selesai ketika sudah dikerjakan. Nah, tetapi ketika kita itu jatuh keraguan-raguan kita, lupa kita atau jahil kita saat lagi sholat, maka keyakinan itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang ragu. Maka kita harus melakukan itu dengan pasti dan kita tutupi dengan sujud sahwi. Semisal tadi kita bingung apakah kita itu sudah sujud 2 kali atau
masih sekali. Nah, yang pasti kita sudah sujud sekali. Yang maskuk atau yang ragu-ragu kan sujud yang kedua. Maka di saat itu kita langsung melakukan sujud untuk menyempurnakan sujud untuk yang kedua kalinya. Lalu kita berdiri, kalau misalkan itu dalam posisi masih rokaat yang masih yang berikutnya, rokaat sisanya. Kalau misalkan sudah mulai rokaat akhir, berarti tahiyat akhir, dan jangan lupa di akhir kita melakukan sujud sahwi. Nah, lagi-lagi ini hukumnya sunnah, sunnah, ya sunnah. Jadi ya kalau misalkan meninggalkan rugi sedikit lah atas apa yang telah kita lakukan tersebut. Nah, ya, ini adalah keempat contoh dari permasalahan tentang sujud sahwi. Oke, sampai di sini coba ada diskusi atau ada pertanyaan? Silakan mengenai sujud sahwi yang tadi sudah saya jelaskan. Atau ada yang kurang jelas dari pemaparan saya tadi juga silakan. Ustaz nanya Ustaz, Hmm, kan ini sujud sahwi ini sunnah ya. betul. Berarti tidak ada kapan dia itu menjadi wajib ya. Kak, tidak ada. Iya, tidak ada. Iya, iya betul. Tapi ketika itu kekurangan, maka menjadi wajib atau apa Tet- ya? Atau tidak Ustaz? Gimana? Kan maksudnya gini, hukum asalnya, Sunnah. nah, nah Heeh, akan menjadi wajib gak ketika memang itu tuh tadi keempat hal tersebut tertinggal kayak gitu. akan menjadi wajib nggak? Dia akan tetap akan menjadi sunnah, Mbak. Nggak akan menjadi wajib. Tetap menjadi sunnah. Mm-mm. Hmm. Mm. Terus eh apa namanya? Tadi kan misalnya salam nih. Nah, baru keinget gitu. Ternyata ada sebagian empat hal ini tuh tertinggal. Nah, Mm-mm. maka jarak antara salam ke inget itu berapa menit sampai bisa dikatakan sah sujud sahwinya, Ustaz? Kalau yang pernah saya dapatkan, ketika dia belum bicara atau belum beranjak, dia masih dalam posisi duduk dan belum bercakap-cakap sebagaimana orang di luar sholat. Nah, di posisi itu dia masih sah untuk sujud sahwi. Tapi kalau sudah beranjak, udah bercakap-cakap, udah ya berarti apa namanya ya nggak sah sujud sahwinya, sudah bukan sujud sahwi lagi hitungannya. Bercakap-cakap itu dalam kategori kemanusia atau berzikir, Ustaz? I, ber dalam hal ini nggak di ini ya nggak di apa namanya nggak dihitung apakah zikir ataupun bercakap, yang pasti dia di luar dari bacaan sholat, di luar Hmm. dari bacaan sholat. Soalnya waktu itu mengulang rokaat yang tertinggal, kita yakin itu Oke. ada yang tertinggal, Heeh. itu ada jeda gitu, jeda waktu yang itu kita langsung berdiri kayak gitu, Ustaz. Nah, Hmm. kalau sujud sahwi itu berarti gambarannya adalah ketika dia tidak bercakap ya. Atau tidak beranjak tadi untuk meninggalkan sholatnya gitu. Itu kurang lebih Ustaz jaraknya. mau apa? Mau mau ingin didetailkan gitu, Ustaz. Hmm. Kan kalau di al-awwal itu ba'di min ab'ad au ba'dil ba'di itu kan nanti Hmm. dijelasin di bab selanjutnya ya, di Berikutnya, pasal heeh. selanjutnya. Heeh. Nah, cuman yang kedua udah paham. Nah, cuman yang ketiga ini Ustadz, rukun kaul itu kayak gimana? Misal Al-Fatihah pas lagi sujud, baca Al-Fatihah nih, karena kita tuh lagi mungkin ya lagi pusing pala kita, akhirnya kita tuh nggak konsentrasi gitu ya. Tiba-tiba kita tuh ngucap tuh Al-Fatihah saat kita lagi sujud. Nah, kita ingat langsung sujud sawi itu nanti di akhir dari si sholat kita tadi. Itu contohnya. Berarti sujud sahwi ini selalu diakhirkan ya? Betul. Hmm. Kalau diakhirkan. Nggak ketika ingat langsung sujud sahwi ya? Enggak. Eh, Kecuali oh, gini, kecuali gini yang harus langsung.
Gerak cepat adalah ketika itu berkaitan dengan rukun. Misal tadi ketika saya bilang, kita tadi udah berdiri nih, tapi kita tadi tuh kayak bingung gitu. Ini rakaat apa sujud saya udah berapa kali ya sujudnya ya? Nah, 2 kali atau 1 kali? Yang pasti kan sudah 1 kali tuh, karena yang satu sudah pasti yakin. Nah, sujud yang kedua itu kan yang kita itu ragu-ragu. Nah, maka saat itu kita langsung sujud tuh, turun untuk sujud untuk menyempurnakan sujud yang kedua yang tadi kita itu masyhuf di situ, yang kita tuh ragu-ragu di situ. Nah, nanti setelah kita bangkit lagi dan mau salam, kita harus sudah mempersiapkan diri untuk sujud sahwi atas kekurangan kita tadi, adanya ihtimal tadi itu, adanya kita tuh bingung apakah kita itu udah mengerjakan 2 atau masih 1. Nah, itu baru kita melakukan sujud sahwi di situ. Nah, sebab itulah eh, kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Oh ya. Cuman saya iltibas gitu Ustaz sama sujud sahwi sama yang diulang Sujud sahwi sama di yang diulang. dalam sholat. Hmm. Kan kata Ustadz waktu itu tidak semua itu pakai sujud sahwi. Oke. Mm-mm. Hmm. Nah, tapi harus diulang, maksudnya diulang tuh di dalam sholat itu kan. Ya, Nah, itu tuh maksudnya ketika diulang lagi lalu setelahnya sujud sahwi, boleh seperti itu ataukah diulang ya udah gitu, nggak usah sujud sahwi atau gimana Ustadz? diulang sekaligus itu sujud sahwi. Oh, jadi sujud sahwi juga ya? Iya, itu adalah yang keempat dia. Iko uruk nin fi'li ma'a ihtimali ziyadah. Dikira diulang aja Ustadz. Oh, enggak, dia harus sujud sahwi karena dia kan apa ya? Tadi nambah atau kurang gitu. Ada tarodut di situ, ada keraguan-raguan. Oh, berarti gini ya, ketika diulang itu menjadi Heeh. kewajiban. Menjadi hukumnya menjadi wajib, Hmm. tapi sujud sahwi ini tetap menjadi sunnah gitu. Betul, 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 Hmm, iya, betul, iya. betul. Oh, Tadi, hmm, berarti walaupun diulang tanpa sujud sahwi pun nggak masalah ya. nggak Cuman memang masalah. tadi Ah, ah. kehilangan pahala kesunahannya ya. Iya, betul. Karena kaidahnya bilang begini, al yakin la yatruku bisyak. Jadi keyakinan itu, ini dalam posisi sholat ya, keyakinan itu tidak bisa meninggalkan keraguan-raguan. Artinya kita harus benar-benar yakin sudah melakukan itu. Itu dalam posisi sholat. Tapi kalau misalkan udah selesai sholat, kita ragu-ragu, maka ya sudah tinggalin aja ragu-raguan itu. Karena ya sudah lewat. Nggak perlu kita mencari keraguan-raguan ataupun masih tetap ragu-ragu karena memang sudah berlalu itu, jadi nggak perlu kita untuk apa namanya ragu-ragu lagi ataupun masih kayak was-was lagi, itu nggak perlu itu Mbak. Jadi Oh, ada kak. berarti uh, yang Afwan Ustadz dipotong. uh, Yang ketiga berarti rukun qauli itu seluruh bacaan yang di luar dari uh, bacaan seharusnya itu uh, menjadikan harus apa namanya sujud sahwi ya. uh, Kan tadi Al-Fatihah kan masih dalam apa bahasanya ya dalam kategori kata-kata yang memang dalam Al-Quran gitu. Tapi betul. kalau misalkan kata-kata yang keluar dari Al-Quran itu tetap sujud sahwi, Oh, enggak, kan nanti kan ada batal. ada beberapa yang dia itu hukumnya sunnah, ada beberapa yang dia itu wajib, rukun apa kauli itu kaul kita itu kan nggak semuanya dalam sholat itu wajib. Artinya nggak semuanya rukun. Ada yang Oh, sunnah. ada wajib. Contoh misalnya bacaan subhanallah ketika dalam keadaan ruku dan sujud itu kan sunnah itu. Kan nggak wajib itu. Atau nggak bukan sebagai rukun. Makanya ketika diem aja, ketika baca doa itu ataupun baca ayat yang lain ya, ini tidak mengapa karena itu bukan bagian dari rukun. Jadi ya nggak ngaruh gitu loh keabsahan dari rukun dan sujud kita sebab kita baca bukan subhanallah. Oh, berarti kita harus tahu nih rukun qauli yang wajib itu bagian mana, sunnahnya bagian Mm-mm. mana gitu ya. Betul. Oh, berarti kalau yang wajib itu perlu diulang lagi bacaannya, terus Iya. terus di akhir sujud sahwi ya. Tapi kalau Uh-uh. yang sunnah, sujud sahwi aja gitu Ustaz ya.
Kalau ulang lagi, coba ulang lagi. kan ini misalkan rukun kauli ini ada wajib ada sunnah, bacaan Oke. wajib dan sunnah. Ah, Nah, kalau misalkan yang wajibnya ter apa ya tadi dilakukan. ter- tertinggal, terlupa, Ah, nah ah, maka harus diulang lagi kan di dalam sholat betul, tersebut. Sujud betul. sahwi juga di akhir. Ah, Nah, betul. kalau misalkan di rukun kaulinya itu sunnah, Ah, ah. bacaannya itu sunnah, maka sujud sahwi aja gitu Ustaz ya. Nggak perlu itu. Oh, nggak perlu. Nggak perlu, nggak perlu. Karena kan kaulinya sunnah di situ. Ya ya. Oke ya. Tapi Hmm. kalau bilang ah atau tidak itu enggak bukan wajib dan sunnah ya rukun kaulinya ya. Ya, itu adalah sesuatu yang yang kedua tadi. Dia itu dia itu kalau sengaja membatalkan, Oh kalau iya. nggak sengaja dia tidak membatalkan. Masuknya ke situ dia. Oh iya ya. Nah, Berarti di bagian kedua ya. iya, betul. Oke ya. Kemarin itu ada sebuah kitab yang membahas khusus untuk sujud sahwi. Cuman belum dicari tahu lagi. Judulnya memang tentang masalah sujud sahwi aja. Dan ada banyak permasalahan tentang sujud sahwi. Ya semoga nanti bisa dicarilah. Semoga nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi di kitab-kitab berikutnya nanti insya Allah mungkin disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa dulu kalau ada lagi yang mau tanya kait dengan sujud sahwi ini? Ustadz prakteknya nih Ustadz ya gambarannya. Maksudnya? Khawatir salah. Khawatir salah. Maksudnya Uh, dicek. Nah, uh, misalkan kan di akhir tahiyatul akhir kan, Oke. tahiyat akhir. Nah, setelah setelah sholawat, Uh-uh. habis itu sujud lagi gitu Ustaz. Oh, kalau itu mau sebelum salam sujud sahwinya. Iya, Setelah fil sujud. alamina innaka hamidum majid itu sujud. Oh, terus habis sujud, terus duduk Duduk, lagi. Duduk duduk di antara dua sejenak. sujud. Enggak duduk sejenak bahasanya. Duduk, Oh, ya duduk duduk sejenak. di antara dua sujud sih, duduk di antara dua sujud benar. Cuman ya duduk sejenak aja, terus sujud lagi dengan bacaan subhanallah wa la yasfu. Oh, berarti si duduk sejenak ini tanpa bacaan ya? Mm-mm. Kalau bacaan. Oh, tanpa bacaan. Tanpa bacaan, terus sujud lagi, terus Mm-mm. setelah bangun dari sujud kedua, Mm-mm. tahiyat akhir lagi bacanya. Enggak, udah langsung salam. Salam. Mm-mm. Oh, iya. Langsung salam. Oke. Nah, cuman saya nanti coba nanti dicek lagi ya, apakah duduk di antara dua sujud sahwi itu ada doanya atau ada bacaannya. Seingat saya itu dia hanya duduk saja gitu, duduk dengan kadar subhanallah tadi itu, dia langsung apa namanya dengan sujud lagi. Cuma nanti nggak tahu, dicek lagi dan mungkin nanti bisa bertanya sama yang lebih fakih daripada saya. Apakah ada bacaan duduk di antara dua sujud sahwi? Nah, gitu. Apa namanya? Coba dicek lagi. Seingat saya dia hanya diam, gitu. Seingat saya dan setahu saya seperti itu. Baik ya. Oke, ada lagi nggak? Coba silakan. Cuman lebih amannya Mbak Wulan setelah salam saja, salam sujud lagi. Itu lebih apa ya? Lebih menurut saya lebih kuat aja lah. Jadi setelah selesai benar-benar selesai semua permasalahan kita tentang sholat, baru kita melakukan sujud, sujud sahwi tersebut. Kan ada dua kaifiah sebelum salam dan setelah salam. Jadi lebih baik Mm-mm. setelah salam saja. Oh iya, karena kalau setelah salam lebih lengkap aja gitu ya Ustaz, dilengkapi dulu Hmm, sholatnya ya. betul. Jadi supaya kita juga sambil apa ya bahasanya ya, meninjau kembali kira-kira ada salah nggak ya nantinya gitu. Ustadz waktu itu kan saya masih jahil tuh Ah, dulu. Itu kan si imam itu ternyata lupa gitu si rokaatnya. oke, Terus malah saya langsung makmum-makmum yang lain tuh menambahkan sendiri gitu, menambahkan rokaat sendiri di akhir. Nah saya tuh oke. nggak langsung salam gitu. Nah berarti sholat saya batal dan kembali lagi ya, sholat lagi ya.
Coba ulang lagi, ulang lagi. Mbak Ulan sholat, imamnya sujud sahwi. Mm-mm. Bukan, imamnya kelupaan, Toyib. kelupaan rakaat. Mm-mm. Jadi waktu itu kalau makmum yang lain tuh sadar gitu. Maksudnya punya mafhum lah gitu. Akhirnya mereka tetap berdiri lagi gitu, satu rakaat lagi karena tertinggal tadi sama imam. Imam, Oh, saya malah ngikutin imam gitu, yang salam juga. Nah itu bagaimana Ustadz? Balik oke. lagi itu gimana? Toyib, toyib. Itu kan permasalahan kan berarti imam sholat baru 3, itu Mm-mm. katakan ya. Terus Mm-mm. sementara sholatnya harus 4. Dia sudah Iya, ruku apa dia sudah ini, sudah kayak salam. ya. Nah, tugasnya Mbak Wulan adalah berdiri. Oh, kayak makmum yang lain ya? Iya, Saya betul. malah salam sama Ya, imam. Oh, berarti berdiri gimana gitu. jadi? Berdiri. Jadi gimana Ustadz kalau kayak gitu? Kalau Berarti kayak diulang gitu, lagi salatnya ya? ya udahnya bilang lagi. Nah, beda keadaannya gini nih. Keadaannya nanti beda gini. Misal, saya sholat 4 rakaat sudah ya. Saya imam. Imam zuhur katakanlah. Saya dalam keadaan pusing misalnya. Tiba-tiba rakaat keempat saya berdiri. Saya berdiri. Nah, makmum ketika sadar, dia nggak boleh berdiri. Dia nungguin imam. Dia nunggu imam. Harus nunggu imam. Nah, imam apa namanya itu boleh langsung duduk ketika dia ditegur gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia yakin itu masih 4, ya sudah nungguin imam aja sampai dia itu selesai. Karena tugas kita tuh iktidaan sama imam. Taib ya. Nanti setelah selesai itu, tapi pasti kita sebelum 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 apa namanya sebelum imam itu berdiri, kita sudah ngasih sinyal bahwasanya imam kita semua ini nganggep bahwasannya sholatnya itu udah 4 rakaat, tapi imam masih ngeyel misalnya, masih berdiri aja misalnya. Ya sudah kita nunggu imam, nggak apa namanya nggak perlu menambah lagi gitu. Nah, biar imam selesaikan sholat lagi, nah nanti imam itu apa namanya ya diperintahkan untuk sujud sahwi gitu bersamaan dengan makmumnya juga pun ikut juga sujud sahwi tersebut. Karena kesalahan imam itu berimbas kepada kesalahan makmum. Artinya kalau imam salah maka makmumnya juga salah. Dan tapi ketika kesalahan makmum maka itu semua dilimpahkan kepada imam. Artinya imam menanggung semua kesalahan dari apa yang diperbuat sama makmum. Nah, itu kondisi kondisi kayak gitu misalnya. Kondisi kedua misalnya, gini misalnya, imam lupa tahiyat awal. Imam lupa tahiyat awal. Oke. Nah, makmum nggak perlu mengingatkan. Subhanallah itu nggak perlu mengingatkan, gitu. Ataupun boleh boleh deh mengingatkan deh, boleh mengingatkan. Tapi imam itu nggak boleh duduk untuk tasyahud awal, nggak boleh duduk untuk tasyahud awal. Karena kalau dia ketika ketika dia tasyahud awal dia malah berdiri terus ditegur sama makmum subhanallah dan dia malah duduk, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Tapi ketika dia tasyahud awal, dia malah imam berdiri, ditegur sama makmum, makmum ngikut tuh, ikut berdiri juga. Nah, ikut berdiri juga dan nanti si imam itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi atas kesalahan tersebut. Oke, taib. Selesai ini sujud sahwi ataupun selesai ini sholat. Nah, ternyata di antara makmum itu ada yang masbuk. Ya, ada yang masbuk. Ketinggalan 2 rakaat katakanlah atau 3 rakaat. Berdiri untuk melengkapi sisa yang belum dia kerjakan. Tiba-tiba ada si apa namanya? Ada si imam makmum lagi misalnya atau dia sholat sendirian. Sholat sendirian dulu deh. Sholat sendirian dulu misalnya untuk melengkapi sisa dari yang ditinggalkan. Nah, nanti dia itu setelah selesai sholat, dia juga mesti melakukan dia juga disunahkan melakukan sujud sahwi. Gitu. Kenapa? Karena tadi kesalahan, karena bisa jadi kesalahan itu terjadi sewaktu dia lagi nggak ada.
atau ketika dia tuh lagi nggak membersamai imam dan dia nggak tahu. Nah, makanya dia tuh mengambil kesalahan imam pada dirinya sendiri. Artinya dia sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi pertama bersama imam, sujud sahwi kedua karena dia itu sebelumnya telah mengambil apa namanya atau kena imbas dari kesalahan imam tadi. Jadi dia sujud sahwinya 2 kali dalam hal ini posisi di mana si makmum itu masih. Nah, di dalam posisi inilah dua kali kita diperkenankan untuk melakukan sujud sahwi. Mafhum ya? Apa namanya gambaran yang terakhir? Oke. Gambaran pertama tadi ketika imam nyangka makmum udah 4 rakaat tapi imam masih berdiri aja, udah diingatkan padahal maka tugasnya makmum harus duduk saja menunggu imam itu sampai tahiyat akhir, dan kalau sudah selesai ya nanti melakukan sujud sahwi bareng. Yang kedua, ketika dalam posisi tahiyatul awal, maka ketika tahiyatul awal imam malah berdiri, maka makmum ngasih kode subhanallah dan imam dilarang untuk duduk. Karena kalau imam duduk, maka imam sudah melakukan hal di luar sholat dan itu membatalkan sholat tersebut. Oke. Surah ketiga adalah di mana gambaran kita seorang makmum itu melakukan sujud sahwi 2 kali. Pertama sujud sahwi karena kita ngikutin imam, yang kedua sujud sahwi karena kita mengambil mengemban kesalahannya imam. Nah, itu adalah gambaran kita di mana kita melakukan sujud sahwi dan di mana si imam itu tidak boleh melakukan gerakan yang di luar gerakan sholat. Itulah mungkin sedikit gambarannya. Oke, tafadhol, kalau misalkan dari 3 gambaran tadi ada yang nggak diketahui, ada yang kurang jelas juga silahkan. Cukup jelas ya, di 3 gambaran tadi. Oke, kita lanjut. Yuk. Ke tentang aba'adus sholah. Aba'adus sholati sab'atun. Jadi aba'atnya sholat, yang merupakan bagian dari rukunnya sholat, ya, adalah pertama tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Nah ini tadi saya bilang, ketika imam lupa, dia lupa tasyahud awal, dia malah duduk, nah, ya, dia batal sholatnya. Kenapa? Kan tasyahud awal itu abaatnya sholat. Jadi ya ditinggal juga itu tidak akan tidak mengapa, tapi diperintahkan ditambal di akhir salam dengan sujud sahwi. Terus yang berikutnya adalah waqu'uduhu, dan duduknya dia itu, posisi duduknya dia. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih, dan sholawat kepada nabi itu juga merupakan abaatnya sholat. Terus wassalatu ala ali fi tasyahudil akhir, dan juga sholawat kepada alinya Muhammad, ya, kepada alinya Muhammad di tasyahud akhir, itu juga merupakan abaatnya sholat. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 adalah kunut beserta berdirinya kunut, beserta berdirinya. Nah, itu pun juga merupakan bagian dari abaatnya sholat. Yang terakhir adalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad di dalam kunut. Misalnya, si imam itu tidak menyebut wa ala alihi wa sahbihi wasallam, misalnya gimana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, tapi si imam nggak nyebut begitu. Misalnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, terus wa baraka wasallam, tanpa nyebut ali sama sahbi. Maka dalam hal itu disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Terus misalnya orang nggak kunut Ustadz, apakah
apa namanya, apakah dia itu juga mesti sujud sawi? Ya, dia sujud sawi, disunahkan sujud sawi. Nggak sujud sawi pun juga nggak mengapa. Karena kunut menurut Syafi'iyah itu mengandung dua hal. Pertama mengandung pujian, yang kedua mengandung doa. Ketika sudah ada dua hal ini, doa dan pujian, berarti sudah tercakuplah apa kunut kita. Misalnya Allahumma gfirli, itu sudah cukup. Allahumma gfirli. Terus ada pujian-pujian kepada Allah dan ditutup dengan solawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad, kepada sanak saudaranya dan juga kepada para sahabatnya. Dah selesai itu kunut kita. Karena kunut itu adalah ibarat, adalah sebuah ibarat tentang pujian dan juga doa. Ini adalah seputar tentang abadi as-salah. Hanya ada 7 saja. Artinya ketika kita melakukan 7 hal ini, kita diperintahkan ditampal dengan sujud sahwi. Nah, di dalam kitab yang lain sebenarnya abaatnya sholat itu ada 20. Tapi dalam hal ini hanya ada 7 saja. Gitu. Oke, baik, sampai di sini. Uh, ada pertanyaan atau ada diskusi silahkan. Ustadz, Hmm. kalau diimami perempuan kan suka ibu-ibunya tuh yang imamnya itu si kunutnya itu cuman sampai nggak sampai walari wasobi wasalam Ustadz. Tapi dikasih waktu gitu, dikasih waktu, diem gitu, nggak didohirkan gitu Ustadz. Nah itu sujud sahwi juga nggak? Gini biasanya itu yang diam itu saat pujian, Mbak. Kan Allahumma Oh. dina fiman hadait, wa'afina Mm-mm. fiman afait. Kan itu kan kita amin terus tuh. Mm-mm. Wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawalait, wa barik lana fima a'tait, wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ketika imam bilang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, nashhad. Bacanya tuh bukan amin, tapi nashhad. Terus wala ya'izu man hadait wa tudhillu man tawalait. Ya Allah. Karena itu pujian itu udah masuk, bukan doa lagi. Terus tabarok rabbana wa ta'alaik ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait ya Allah. Nah, itu bacanya ya Allah. Nah, karena dari doa ke-6 sampai doa ke-11 itu merupakan pujian, makanya nggak dizohirkan bacaannya. Khawatir nanti diaminin terus sama makmumnya yang nggak paham. Makanya didiamkan. Nah, diamnya itu sebenarnya baca yang ke-6 sampai ke-11. Baru deh yang ke-12 itu mesti kita lafadzkan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wasallam. Jadi diamnya itu Tadi karena sampai pujian. mana Ustadz yang ini doa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Atau hitungan saya itu doa ke-6 lah. Kan Allahumma dina fiman hadait, satu. Wa'afina Hmm. fiman afait, dua. Wa tawalana fiman tawalait, tiga. Wa barik lana fima a'tait, empat. Wa qina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait, lima. Itu kan doa semua tuh. Baru yang keenam. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa la ya'izu man hadait, wa tudhillu man tawalait, tabarakta rabbana wa ta'alaik, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfirukallah min jami'i dhunubi wal khata'i wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada 12. Hmm. Nah, Berarti gak boleh ya sampai apa waktu diluman itu sama waktu izuman itu nggak boleh diucapkan. uh, apa ya, khawatir dibilang amin padahal itu kan pujian bukan doa. Tapi Makanya, amin Ustaz. nah, lebih tepatnya bacanya bukan amin. Jadi, Tapi asyhad. Berarti nah, nasyhad ya. nasihat itu ketika gini, misalnya ketika bilang fa inna katak di walayuk doa laik, kita bilangnya nashhad. Nah, terus biasanya imam-imam di sini doa ke-7 sama doa ke-8 itu digabung. Wala ya'izuman hadait wa tudhillu man tawalait. Ya Allah. Bacanya ya Allah. Apa namanya? Zikirnya. Terus apa tabarok tarabbana wa ta'alaik ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait ya Allah.
nastaghfirukallahu min jami'idz dzunubi wal khotoya wa natubu ilaik ya Allah. Nah, baru wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, biasanya lagi kalau mau nambah doa itu setelah bacaan kunut ke-11. Kalau mau nambah doa untuk kebaikan kaum muslimin, untuk keselamatan fit dunia wal akhirah, untuk guru-guru kita, untuk apa namanya masyaikh-masyaikh kita, untuk umumnya kaum muslimin itu setelah kita baca doa kunut yang ke-11 sebelum wassallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditambah itu Berarti didoakan lagi ya. dizohirkan lagi. Malah lebih tepatnya dizohirkan semua aja biar biar apa makmumnya tuh hafal dan terbiasa. Cuman kan kalau kita amin semua Ustadz jadinya Nah, makanya bukan. itulah perlu inilah usaha dari kita untuk mengedukasi mereka. Mengedukasi yang bisa diedukasi ya anak-anak kecilnya. Ya, kalau ditanya Ustadz itu dalilnya apa? Kok ada kataan nasyhad, ada kataan ya Allah, itu ada di kitab Fathul Mu'in. Ada di kitab Fathul Mu'in. Itu ada di kitab itu. Tentang jawaban atas setiap bacaan kunut. Nah, kalau di Mesir sini umumnya orang sudah mafhum semua. Sudah mafhum semua. Sudah kayak jadi keumuman. Kalau baca doa kunut itu pasti kayak gitu. Sudah jadi keumuman. Kalau di Mesir. Nah, makanya kan kalau di Indonesia kan mungkin kan agak pelik ya. Apalagi perdebatan yang nggak pernah usai. Ya sudah, cukup kita bawa dalil itu aja. Di kitab Fathul Mu'in itu ada. Itulah ya. Ada lagi yang lain? Terakhir, semoga ini bisa sampai terakhir. Tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Cukup panjang, tapi kita baca dulu. Bismillah, semoga cukup waktunya. Pertama, tabtulu as-sholatu bi arba'a asyrata khoslatan. Ada 14 kebiasaan, bahasanya. 14 kebiasaan yang bisa, kalau misalkan itu dilakukan, itu bisa, ataupun terjadi, bisa membatalkan sholat kita. Ya, nah, batal di sini artinya kan kalau batal itu kan semua udah sah nih, tapi tiba-tiba kita terkena sesuatu atau terjadi metabolisme kita ada yang keluar misalnya gitu karena sebab metabolisme kita, maka itu kan batal disebut. Tapi kalau misalkan dari awal aja memang dia itu sudah tidak sempurna syaratnya, itu kayak saya rasa bukan disebut batal namanya. Itu disebut oleh para ulama disebut namanya man'ul in'iqad. Man'ul in'iqad. Artinya memang dari awal itu udah nggak sah dia. Karena kalau batal itu adalah istilah dari sesuatu yang mulus atau sesuatu yang sudah seharusnya dikerjakan, tapi di tengah jalan ada sesuatu, baik itu dari dalam ataupun dari luar kita, yang mendistraksi sholat kita. Nah, itu artinya batal. Tapi kalau memang dari awal dia itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, syarat dan sebelum syarat, seperti itu, maka itu disebut sebagai namanya man'ul in'iqad, bukan batal sholat atau ibtalus sholat. Nah, yang dimaksud dalam paragraf ini adalah batal sholat sekaligus man'ul in'iqad. Man'ul in'iqad. Taib. Yang pertama adalah hadas. Nah, kalau ini hadas ini sudah jelas. Orang yang berhadas itu dia tidak diperkenankan melakukan sholat kecuali dia ada beberapa perkara. Pertama, kalau misalkan dia itu apa ya beser, ya daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu diperkenankan sholat langsung saat itu juga, meskipun dia keluar sesuatu dari kemaluannya. Nah,
Tetapi kalau keadaannya begini, misalnya dia keluar, terus dia buang angin, terus dia nyangka, ya sudahlah, saya ini kan juga daimul hadas, berarti sholat saya masih tetap nggak sah dong. Nggak bisa kayak gitu. Yang Allah makfu adalah daimul hadasnya, tapi buang anginnya nggak dimakfu. Maka dalam hal ini, nggak sah apa namanya sholatnya dia tersebut. Pun juga dengan fakidu tohurain, yang dia itu nggak bisa tayamum, sama juga nggak bisa ambil air misalnya. Ini juga sah sholat. Tapi ketika dia buang angin misalnya, gitu ya, ya sudah batal sholatnya. Karena yang dimakfu sama Allah adalah tohurahnya, bukan buang angin. Ya, nah ini adalah apa namanya sebab pertama. Yang kedua adalah wuku'un najasah. Jadi tiba-tiba kita sholat misalnya di lapangan, lagi sholat id katakanlah misalnya. Nah ya, terus saya pakai misalnya ini saya anggap sorban. Saya pakai sorban misalnya, saya jadi apa? Saya lagi jadi imam sholat id katakanlah begitu. Terus tiba-tiba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari atas ada burung jatuh, menjatuhkan ininya, jusnya, ya, jatuh di sorban saya. Nah, saya itu bisa dengan langsung menanggalkan sorban saya. Langsung saat itu juga menanggalkan. Dan nggak diperkenankan saya mengemban sorban saya dalam keadaan bernajis tadi. Kenapa? Berarti sama saja saya membawa najis dalam sholat. Tapi ketika jatuh tadi, saya tanggalkan tuh sorban saya, maka sholat saya masih tetap sah. Pun juga dengan sini, ketika misalnya saya tahu cukup, misalnya ada jus jatuh, terus saya tanggalkan itu, nah maka saya masih tetap sah. Nah, jarak atau kadar kita menanggalkan itu kadar tu'maninah. Artinya, kalau misalkan kita kejatuhan misalnya, anggaplah di kerudung, atau nggak ada di kerudung deh, laki-laki deh, di baju kokohnya misalnya. Kan nggak mungkin kita menanggalkan, kan? Karena kalau menanggalkan kita sudah banyak gerakan dan itu sudah lebih dari kadar tumanina. Maka dalam hal itu kita sudah batal sholat kita. Tapi kalau kita masih sempat untuk menanggalkan dalam kadar tumanina, seperti saya tadi misalnya sorban saya tadi kejatuhan, apa di sini sorban saya, terus kejatuhan jus, terus langsung saya tanggalkan, itu masih sah, tetap sah sholat saya. Tapi kalau sudah di baju, kan nggak mungkin saya melepas baju, kecuali ya dalam hal itu memang sudah batal. Nah, itu ya, itu contoh dan gambaran. Jadi yang dimaksud di sini, wabi wuku in najasati ilam tulqa halan min goiri hamdin. Nah, artinya tadi ketika jatuh najis dan langsung langsung ditanggalkan pakaiannya tersebut dengan kadar tumaninah, kadar-kadar tumaninah, kadar untuk menanggalkan eh, pakaian atau imamah yang saya pakai untuk sholat tadi. Baik, yang berikutnya, inkishafil aurati in lam tustarhalan. Nah, jadi tersingkapnya aurat kalau misalkan dia itu nggak langsung buru-buru untuk menutupinya. Nah, ini hati-hati untuk bapak-bapak yang, ataupun saya sering menjumpai ya, mohon maaf ya, celana dalamnya itu kadang masih kelihatan pas lagi sujud, itu udah batal itu. Batal. Bahkan guru saya, Syekh Abdul Aziz itu bilang, orang yang tersingkap itu langsung batal sholatnya. Gitu. Karena memang dia sudah, dia sudah sengaja gitu loh. Dia sudah sengaja untuk memakai pakaiannya seperti itu dan tersingkap auratnya udah batal. Gitu. Kalau dalam hal ini kan tersingkap auratnya sebab angin. Nah, angin di sini apakah kipas angin ataukah angin yang benar-benar kenceng nggak dirincikan. Cuman yang pasti dalam hal ini tersingkap karena angin misalnya. Dan dia harus langsung menutupinya. Tapi kalau misalkan dia tersingkap karena gerakan sholat udah pasti batal. Batal gitu. Nah, ya. Jadi di sini
Inkisyaf, tersingkapnya aurat itu sebab angin saja. Kalau ada tersingkap aurat sebab yang lain, maka itu tidak diperkenankan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Nah ya, terus jarak untuk menutup aurat yang tersingkap tadi dengan jarak untuk menutupi aurat yang tersingkap itu berapa Ustadz? Ya kadarnya sama juga, kadarnya kadar tumanina juga. Kadar tumanina. Artinya nggak boleh dia itu lebih dari tumanina. Misalnya tersingkap aurat, dia diem aja. Nah, itu nggak boleh begitu. Dia harus langsung ditutup di kadar tumanina itu tadi. Ya. Oke, sampai di sini. Yang ketiga, semoga bisa dipahami. Satu, dua, tiga. Yang keempat, berbicara dengan satu huruf ataupun dua huruf yang dia disengaja. Misalnya dalam bahasa Arab itu huruf ki, huruf ki, huruf ki, huruf fi adalah satu huruf yang punya makna dalam bahasa Arab. Ki itu artinya wikoyatan, jagalah. Fi itu artinya wafaan atau setialah. Dan ro misalnya, ro itu artinya adalah lihatlah. Maka ketika dia nyebut satu kata ini, maka dia itu batal sholatnya. Nah, sengaja menyebut ki, fi, ri, ro. Ataupun dua huruf, sama. Dua huruf yang dia itu mufhim, yang bisa diketahui maknanya. Ataupun yang menurut bahasa Arab itu dia diketahui maknanya dengan jelas, maka dia batal. Nah, tapi dalam hal ini, ketika misalnya orang itu jahil, ya, jahil atau dalam hal ini dia itu sabkul lisan, nggak sengaja apa keceplosan bahasanya, keceplosan, jahil ataupun dia baru masuk Islam, maka kadar yang diperbolehkan oleh para ulama itu 4 kata. Ada yang mengatakan 6 kata. Tapi kita ambil 4 saja deh. 4 kata. Ketika lebih dari 4 kata, maka dia sudah batal. Tapi kalau masih dalam 4 kata, 3 misalnya masih dimaafkan, masih diperkenankan dia untuk melanjutkan sholat. Gitu ya. Untuk masalah perihal bacaan di luar sholat. Yang nggak sengaja keceplosan diucapkan, jahil ataupun dia itu baru masuk Islam. Terus yang ke berikutnya, wabil mufattoroti amdan, dia itu iftor. Iftor di sini berarti buka puasa lah bahasanya. Ya baik itu dengan dia itu memasukkan apa namanya cotton bud di telinganya, katakanlah begitu. Lalu misalkan dia itu makan meskipun sedikit, makan dia sengaja makan meskipun sedikit, dan dia sengaja melakukan hal-hal yang sebagaimana orang puasa lakukan, maka dia batal sholat. Baik ya. Terus yang ke apa namanya? Yang ke berikutnya, wal uklu al kathir nasyan. Dia itu makan yang banyak, lupa, dalam keadaan lupa. Nah, makan banyak lupa apa namanya? Maka dia membatalkan sholat. Kalau misalkan makan sedikit dalam keadaan lupa, berarti nggak membatalkan sholatnya. Ini berbeda halnya dengan puasa. Puasa sebanyak apapun makan, kalau lupa, gitu ya, kalau lupa dia nggak membatalkan puasa kita. Nah, kenapa Ustadz kok puasa itu kok makan banyak nggak batal, tapi kok sedangkan sholat itu makan banyak kok membatalkan? Bukankah sama-sama wajib? Nah, mungkin ada yang bertanya begitu. Jawabannya begini dari para ulama, bahwasanya puasa itu kan puasa itu kan aktivitas tanpa gerakan ya, aktivitas tanpa gerakan atau ibadah tanpa gerakan, dan nggak banyak gerakannya. Sedangkan sholat aktivitas yang banyak gerakan, maka
kemungkinan atau kans orang untuk lupa itu lebih banyak ketika di puasa ketimbang di sholat. Maka dalam hal ini, eh, jawaban dari para ulama, mengapa itulah alasan mengapa kok makan banyak di dalam puasa itu tidak membatalkan ketika dia lupa. Dan kenapa kok membatalkan makan banyak dalam keadaan lupa ketika di sholat. Nah tadi jawabannya, karena gerakan aktivitas bergerak saat sholat itu lebih banyak daripada aktivitas gerak pada puasa dan memungkinkan orang atau kans orang untuk lupa ketika puasa itu sangat besar ketimbang saat sholat. Nah ini adalah jawaban dari para ulama terkait dengan makan. Baik, yang berikutnya nanti dicatat kalau misalkan ada pertanyaan. Yang ke berikutnya, wasalati harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Misalnya dia itu gerakan dia itu berturut-turut, artinya berturut-turut tuh misalnya gerakan satu, gerakan kedua itu merupakan lanjutan dari gerakan pertama, gerakan ketiga itu merupakan gerakan dari lanjutan kedua, maka itu disebut sebagai namanya mutawaliyat, berturut-turut. Tetapi ketika gerakan satu diem, ikut gerakan lagi dua, dan terputus-putus meskipun banyak dilakukan gitu ya, itu tidak membatalkan sholat kita. Karena yang diiktibar atau yang dianggap itu membatalkan sholat adalah ketika gerakan kedua itu sambungan dari gerakan pertama dan gerakan ketiga sambungan dari gerakan kedua. Nah itu. Lalu kalau misalkan kita memainkan mata misalnya, nah nanti sebenarnya memainkan mata juga itu nanti ada ada ini juga misalnya ada gerakan mata deh, gerakan alis, gerakan lidah, bibir misalnya, lidah misalnya lagi sariawan misalnya itu, ataupun gerakan lidah yang lain, ataupun gerakan si jari ini misalnya kita lagi gini, ataupun gatel di sini misalnya gini-gini. Nah itu adalah gerakan-gerakan kecil yang tidak diiktibar, yang tidak dianggap sebagai sebuah gerakan, karena dia itu adalah gerakan-gerakan ringan. Ya, kalau misalkan gerakan-gerakan besar, meskipun dia itu nggak sengaja, misalnya garuk di sini, itu misalnya itu batal. Nah, tetapi ulama juga dikatakan di dalam kitab ini, ketika memang gerakannya itu mengharuskan dia bergerak, maka dia meskipun mau 100 kali pun itu tidak mengapa. Misal kalau di surahnya itu ketika misalnya gatel banget karena kudisan misalnya. Karena kudisan, gatel itu akhirnya dia gatel, ngegaruk. Nah itu tidak mengapa dia. Nah, karena memang gatel sekali. Nah dalam keadaan itu saja gerakan yang mutawaliyat itu tidak membatalkan. Memang ada sesuatu yang darurat untuk dia itu harus diselesaikan lah bahasanya. Yaitu garukannya dia itu atau dengan yang lainnya. Misalnya ada ular kah atau ada binatang yang memang bisa bakalan untuk mengancam jiwa orang. Nah, maka gerakan sholat seperti itu tidak mengapa. Meskipun dengan banyak gerakan. Karena itu adalah darurat posisi. Itu ya. Terus yang berikutnya, al-wasabah al-fahisyah. Ini kalau bahasa saya itu lompat salto. Lompat salto. Nah, salto dia. Nah, itu udah pasti membatalkan sholat dia. Terus yang ke berikutnya, wadorba al-mufritoh. Misalnya dia tuh nonjok gitu. Nah itu tetap membatalkan sholat. Misalnya gini, Ustadz, kalau misalkan dia melakukan gerakan kaki dan tangan misalnya, itu dihitung satu atau dua? Jawabannya itu dihitung dua. Karena setiap satu udhun itu dianggap satu gerakan, maka kalau misalkan dia itu dua gerakan, maka dihitung dua dia. Dan itu kalau misalkan dia melanjutkan lagi dan gerakan kedua tadi, gerakan ketiga itu adalah lanjutan dari gerakan yang kedua, maka dia telah batal sholatnya. Karena gerakannya sudah lebih dari tiga dan mutawaliyat, berturut-turut.
Ya, terus berikutnya wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Menambahkan rukun salat, rukun fi'il, rukun gerakan secara sengaja misalnya. Sengaja dia ruku 2 kali, sengaja sujud 3 kali, nah itu batal dia. Terus yang keempat, at-taqaddumu fi imamihi birukna ini fi'laini. Dia mendahului imam dengan 2 rukun. Nah, ini ada dua surah. Pertama, misalnya imam lagi dalam posisi baca Al-Fatihah. Si makmum sudah sujud duluan. Sujud. Nah, sudah sujud, maka dalam posisi itu batal dia, si makmumnya tersebut karena dia sudah meninggal, sudah mendahului imam. Atau surah yang kedua, misalnya imam lagi baca Fatihah, selesai surah, dia ruku. Imam ruku, dia i'tidal. Nah, terus ketika imam i'tidal, dia sujud. Nah, ketika sudah 2 gerakan, satu gerakan meskipun terputus-putus begitu, ketika sudah 2 kali dia lakukan, dia sudah batal. Meskipun dengan terputus-putus tadi, imam masih dalam baca surat, dia sudah sujud, ruku. Imam ruku, dia i'tidal. Imam i'tidal, dia sujud. Nah, itu maka itu sudah dihitung sebagai seorang yang makmum yang mendahului imam. Dalam keadaan seperti itu dia sudah batal. Ketika sudah 2 kali dia melakukan hal tersebut, meskipun secara zohirnya dia hanya mendahului imam satu gerakan saja. Oke, terus yang berikutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau misalkan mendahulunya kelupaan itu tidak mengapa ya, tidak mengapa kalau mendahului imam ketika kelupaan itu. Terus di sini ada lagi nggak? Watakhalluf bihima bi ghairi udhrin. Misalnya ada beda gerakan antara imam dengan makmum. Beda gerakan antara imam dan makmum. Artinya begini. Artinya si makmum itu ketinggalan 2 rukun. Maka ketika imam ketinggalan 2 rukun, dalam arti misalnya dia masih baca Al-Fatihah, si imam sudah mulai sujud. Maka ketika imam sudah mulai sujud dan dia masih baca Al-Fatihah, maka dia sudah terhitung ketinggalan 1 rakaat. Tetapi kalau masih belum sampai 2 rukun, artinya selesai itu dan imam sujud, artinya dia sudah ruku dan imam dalam keadaan sujud, berarti dia masih ketinggalan 1 rukun. Tapi ketika imam sudah sujud dan dia masih baca Al-Fatihah, maka dia sudah ketinggalan 2 rukun dan dia sudah ketinggalan 1 rakaat. Dan tugas dia ketika dia ketinggalan 1 rakaat, dia diem sampai nunggu imam berdiri. Nanti ketika imam berdiri, dia baca Al-Fatihah lagi. Kalau misalkan dia ketinggalan lagi baca Fatihahnya, dia tetap berdiri lagi. Berarti dia ketinggalan 2 rakaat. Kalau misalkan dia begitu terus, ya teruslah sampai 3 rakaat. Tapi kan ya nggak mungkin kan ya. Jarang ada gambaran seperti itu. Artinya kita harus menjaga konsentrasi kita supaya nggak mendahului imam dan supaya tidak ketinggalan sama imam. Harus ya seiring sejalan lah. Duluan imam, makmum, imam, makmum, imam, makmum. Seperti itu terus. Oke, yang ke-11 dan ke-12 dan ke-13 dan ke-14 adalah ini berkaitan dengan memutus sholat. Artinya ketika orang itu sudah niat mutus sholat, maka sudah jelas dia pasti akan batal sholatnya. Ataupun dia itu menggantungkan niat untuk meninggalkan sholat. Misalnya kalau misalkan Budi datang, saya langsung selesai sholatnya. Nah, dengan niat seperti itu saja dia sudah membatalkan sholat dia. Terus yang terakhir adalah at-taradud fi qat'iha. Misalnya, ini batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Dengan dia ngomong batalin nggak ya aja di dalam hati, itu dia sudah membatalkan sholatnya dia tersebut. Nah, ini berkaitan dengan niat untuk memutus sholat. Pertama, dia memang sudah niat untuk memutus sholat. Yang kedua, dia itu menggantungkan niat memutus sholat dia itu dengan kedatangan seseorang atau dengan adanya apa, dia sudah dengan mujarab, dengan dia itu hanya
berkata seperti dalam hati sudah membatalkan sholat dia. Yang ketiga adalah dia taradud. Taradud artinya batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Nah itu udah dia sudah membatalkan sholat dia. Dan inilah ke-14 surah dari hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan diskusi mungkin bisa di luar forum. Dan mohon maaf nih agak extend 10 menit. Semoga dimaafkan dan insya Allah kita besok masuk ke bab tentang sholat berjamaah. Dan setelah itu kita akan masuk ke sholat jamak dan qashar. Setelah jamak dan qashar, berikutnya kita akan sampai kepada bab zakat, bab sholat Jumat dulu. Setelah itu bab zakat dan setelah itu kita selesailah pertemuan kita. Jadi insya Allah kurang lebih 1 bulan lagi dengan 5 atau 6 pertemuan lagi kita sudah menuntaskan kitab Sakinatun Najah biidznillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Oke ya, saya izin duluan. Assalamualaikum.